wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Diaswastika dari kelas 10 Kimia Analisis 3 yang kini sedang berada di Masjid Agung atau Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Masjid ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama pada tanggal 29 Mei 1773 Masehi. Masjid Agung Yogyakarta atau juga disebut Masjid Gede Kauman berlokasi di sebelah barat alun-alun utara dan berdekatan dengan Keraton Yogyakarta. Hal ini mencerminkan konsep tata ruang tradisional Jawa, di mana masjid sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi yang berada dalam satu kawasan. Kemudian, di sisi utara dan selatan halaman masjid dibangun sebuah pagongan. Ini dia untuk menyimpan gamelan saat perayaan sekaten. Selanjutnya adalah bagian serambi. Nah, di serambi ini biasa digunakan untuk menyelesaikan urusan duniawi seperti dakwah, pengajian, bahkan pemberangkatan jenazah. Maka dari itu, di atas serambi ini terukir sebuah gambar nanas yang melambangkan hubungan antara manusia satu dengan manusia lain atau disebut hablum minanas. Untuk masuk ke dalam masjid terdapat pintu utama di sisi timur dan utara. Sedangkan di sisi dalam bagian barat terdapat mimbar bertingkat 3 yang terbuat dari kayu. Kemudian ada mihrab untuk tempat imam memimpin sholat dan sebuah bangunan mirip sangkar yang disebut maksuro. Pada zamannya adalah untuk alasan keamanan. Di tempat ini Sultan melakukan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hasna Diaswastika dari kelas 10 Kimia Analisis 3 selaku pengajar. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai nama saya Radian Widiantoro dan ini selaku guide di kampung wisata ini. Nah, Oke, saya Haris Agus. Saya juga guide di kampung wisata Kauman. Kebetulan kita zaman menghandle Masjid Gede dan kampung wisata Kauman. Kita diutus juga dari takmir dan sebagainya untuk Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancari bapak-bapaknya buat mencari tahu apa makna filosofi dari Masjid Gede ini, apa sejarahnya. Oke, yang pertama Masjid Gede ini didirikan pada tanggal 29 Mei 1773. Tepatnya didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Dan juga masjid ini diarsiteki oleh Raden Temenggung Wiryakusumo. Nah, yang beliau adalah arsitek terkenal pada eranya. Masjid ini didirikan di sisi barat keraton. Itu masjid ini juga sebagai penanda bahwasanya keraton Jogja itu adalah salah satu Mataram. Lanjut. Oke, tadi sudah dijelaskan mengenai pendirian Masjid Gede. Memang tujuan didirikan Masjid Gede sebagai penanda bahwa Keraton Jogja adalah keraton Muslim. Makanya butuh masjid sebagai penandanya. Dibangunlah masjid ini pada tahun 1773 setelah Keraton Jogja dimulyani seperti ini. Makanya dibangun selama 2 tahun dengan seperti ini, bentuk yang seperti ini. Sampai sekarang bentuknya masih tetap sama, tidak ada perubahan sama sekali. Yang terjadi hanya ada renovasi ringan. Nah, yang bisa kita lihat masjid itu atapnya tumpang 3 ya teman-teman. Atapnya tumpang 3 itu berarti ada makna filosofi tersendiri
Asia. Pertama yang paling gede, yang paling banyak itu adalah hanya Islam, iman, ihsan. Tadi bilang seperti itu. Orang yang banyak berislam saja itu sangat banyak. Merujuk lebih kecil, orang yang sudah menjalankan agama dan sebagainya. Terus yang lebih kecil lagi itu berarti orang yang sudah dekat dengan Tuhannya. Yang di paling atas ada mustaqo. Mustaqo itu yang warna hijau yang paling atas itu menandakan bahwa itu adalah sang pencipta. Jadi kalau orang yang sudah ilmunya sudah menjalankan sholat dan sebagainya, beramal, menjalankan yang diperintahkan oleh Allah, berarti beliau tingkatannya sudah berada paling dekat dengan Allah. Makanya orang yang seperti itu jumlahnya sangat kecil. Nah, terus Mustafa tadi yang di atas tadi bentuknya ada sebuah gada itu semacam senjata pukul itu. Nah, baik Pak, Mas sudah memberikan kita informasi ilmu yang semoga bermanfaat buat semuanya. Nah, kita juga mohon maaf nih sudah mengganggu waktunya ya lagi. Nah, kita sudahi acara wawancara kali ini. Cukup sekian, saya Hasnadia Swastika dari kelas 10 Kimia Analisis 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fun fact nih guys, jadi bagian depan masjid terbuat dari batu bata yang saling direkatkan dengan dikosokkan, yang awalnya direndam dengan air semalaman, kemudian saling dikosokkan satu sama lain hingga saling merekat. Ada lagi nih, 6 pilar utama yang ada di dalam masjid artinya adalah 6 rukun iman. Dan satu pilar yang paling besar, yang utama, diberi nama Soko Guru, yang kini usianya hingga 500 tahun. Keren kan? Nah, itu dia reportase kita hari ini. Nah, walaupun saya sudah berganti kostum ya. Nah, cukup sekian untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.